Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sayyidatul mukarramah al-ustadzah Helna wa jami'il hadirun al-mahbubat. Tayyib, a'arifakum binafsi, ismi Reza Romansah, ana min qismi ta'limil lughatul arabiyyah fil fasl salis alba. Wal'an sya'asruh lakum anil maudu, pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Secara umum, pendidikan adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang meliputi pengetahuan, keahlian, dan kebiasaan agar seseorang dapat mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya melalui penelitian dan pelatihan. Dengan adanya pendidikan, seseorang akan memiliki ilmu, keterampilan, kecerdasan, akhlak yang baik, kepribadian yang baik, serta kekuatan dalam menghadapi tantangan. Hal ini dapat bermanfaat untuk membantu masyarakat sekitar, bagi diri sendiri, serta dapat memajukan generasi bangsa. Selain itu, pendidikan juga dapat mencegah generasi-generasi bangsa yang malas dan tidak ingin berusaha. Pendidikan juga dapat membedakan seseorang dari segi kedudukan. Jika kita memiliki pendidikan yang tinggi, maka akan jauh lebih tinggi dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Namun, jika kita memiliki pendidikan rendah, akan sangat berpengaruh dalam dunia kerja, yaitu menurunnya sumber daya manusia dan dianggap bodoh oleh masyarakat. Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi akan memiliki jabatan yang tinggi juga, dan sebaliknya, karena akan menentukan pendapat dan keahlian seseorang dalam posisi jabatan tersebut. Mengapa pendidikan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari? Karena pendidikan yang tinggi dapat membentuk karakter yang baik, kecerdasan, mengembangkan keahlian, dan menjadi seseorang yang bermartabat. Memperoleh pendidikan bagi seseorang hukumnya wajib, dapat dibuktikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan tanpa membedakan status, dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Salah satu upaya untuk mencapainya adalah memperkuat jati diri dan karakter melalui pendidikan, yaitu dengan cara wajib belajar 12 tahun. Seseorang yang dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik hingga perguruan tinggi memiliki modal berharga untuk bersaing dan mewujudkan cita-cita. Pendidikan yang pertama berasal dari keluarga. Berawal ketika bayi masih di dalam kandungan, maka ibu akan memutar lagu, membaca Al-Quran di dekat ibunya, dan mengajak bayinya berbicara. Kegiatan itu dilakukan agar bayi menjadi terbiasa mendengarkan hal-hal baik, dan saat sudah lahir bayi dapat mengikutinya. Hal ini membuktikan pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi bisa dilakukan melalui di lingkungan rumah dan masyarakat. Pendidikan sangat penting dimulai dari anak-anak, karena pada usia tersebut anak-anak membutuhkan bimbingan dan arahan yang baik. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi pendidikan dalam kehidupan masyarakat. 1. Meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan membantu meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari.
Dua, membentuk karakter dan sikap. Pendidikan pembentukan karakter dan sikap individu terhadap kehidupan dan orang lain. Tujuannya adalah untuk mempromosikan pengembangan keseluruhan kepribadian individu. Tiga, meningkatkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat berkontribusi pada kemajuan suatu bangsa. Kelima, membantu mempersiapkan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Pendidikan membantu mempersiapkan masyarakat untuk menjadi lebih baik dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Keenam, meningkatkan peluang untuk berhasil dalam hidup. Pendidikan membantu individu membuat keputusan yang baik dan meningkatkan peluang mereka untuk berhasil dalam hidup. Ini juga penting bagi masyarakat karena dapat membantu orang tumbuh sebagai anggota masyarakat yang produktif, berdampak positif pada ekonomi, dan mengurangi tingkah kejahatan secara signifikan. Dari beberapa peran dan fungsi pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena dapat membantu meningkatkan kualitas hidup, membentuk karakter dan sikap, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membantu membersihkan masyarakat untuk menjadi lebih baik, dan meningkatkan peluang untuk berhasil dalam kehidupan. Pendidikan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang dapat membentuk karakter yang baik, mengembangkan keahlian, dan membantu seseorang menjadi bermartabat. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam pendidikan masyarakat. Pertama, menanamkan nilai-nilai rohaniah seperti keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter seperti toleransi, religius, jujur, kreatif, disiplin, kerja keras, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menguatkan dan memperbaiki peran setiap orang, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk bertanggung jawab dan melakukan partisipasi dalam pengembangan potensi masyarakat. Keempat, berkolaborasi dengan orang lain, menanamkan kepedulian, dan berbagi dalam gotong royong. Kelima, mengembangkan kepribadian, pikiran, dan keterampilan sosial seseorang. Tanggung jawab masyarakat dalam pendidikan adalah penting untuk membantu pelaksanaan pendidikan, baik dalam bentuk pembinaan moral, bakat, pengajaran, maupun budaya. Pertama, menciptakan suasana yang sangat menunjang pelaksanaan pendidikan nasional. Kedua, ikut menyelenggarakan pendidikan dan pemerintahan. Ketiga, membantu dalam pembinaan moral, bakat, pengajaran, dan budaya. Keempat, menyediakan fasilitas sekolah untuk keperluan masyarakat, contohnya penggunaan aula, lapangan olahraga, dan lain-lain. Pendidikan berbasis masyarakat ini memiliki kunci penting, yaitu masyarakat dilibatkan sebagai objek atau pelaku, bukan objek yang hanya menerima sistem pendidikan saja. Masyarakat pun diajak untuk bertanggung jawab dari awal perencana hingga pada pelaksanaan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat lebih tahu apa yang mereka inginkan dan potensi apa saja yang dapat dikembangkan dengan diadakannya fasilitas pendidikan yang ada di dalam daerahnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan yang bertuang pada pasal 54 ayat 1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengadilan mutu pada suatu pendidikan. Pada ayat 2, masyarakat dapat berperan sebagai sumber pelaksanaan dan pengguna hasil pendidikan. Kesimpulannya adalah
Pendidikan memiliki manfaat bagi manusia, seperti menerangi pikiran dan ide, membantu siswa merencanakan pekerjaan atau belajar melalui gelar universitas, dan membantu orang berpikir, merasa, dan berperilaku dengan cara berkontribusi pada kesuksesan mereka. Pendidikan juga diharapkan bisa menumpuk rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kemajuan-kemajuan dan pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tayyib, farubama ila hadan ini atlubu afwa minkum, syukran kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.